Pertemuannya. Ini pertemuan ketiga ya, itu dasar pemrograman. Ya baik, mungkin sebelum kita mulai pelajaran ada baiknya kita doa ya. Pelajaran masing-masing doa dimulai. Ya selesai. Oke, mungkin sebelum lanjut saya tanya, udah dikerjakan tugas mandirinya semuanya? Apa ada kendala? Mungkin kita bisa satu-satu selesaikan. David, Dini, Sari, sudah dikerjakan tugas mandirinya? Bisa dijawab. Kalau kerjakan, kalau enggak jawab enggak apa-apa. Gimana? Kita nggak lanjut nih kalau ada yang ngomong. Ya gimana? Ada yang bisa bicara satu orang? Ya, selamat apa? Sekali lagi saya tanya, gimana tugas mandirinya? Bisa dijawab ya? Nggak ada yang jawab ini? Bisa Pak, bisa. Ya. Yang lain gimana? Ya, bisa dikirim ya alamat blognya di chat sini masing-masing sekarang ya, karena juga mau dilihat dan dinilai nanti. Tapi mohon dikirimkan alamat blognya melalui chat ini ya. Silakan. Ya, yang lain silakan ya. Nah, membuat atau menuliskan alamat blognya di chat. Ada kendala, Farhan? Siapa? Apa, Pak? Ada kendala? Kendala. Ada, Pak.
Ya. Kemarin tidak dari apa kode blok itu Pak, dari Dari mana? ID One itu. Oh, bagus Soalnya bagus. kemarin Gak kan apa? udah Kenapa? Kan download, enggak lah. apanya kan kode blok kan. Ya. Rupanya asal di build run kan nggak bisa gitu. Apa tulisannya bawah tuh? Error. No detected gitulah, nggak bacanya lah, gitu lah, Pak. No detected compiler. Ah iya, Ini dari dunia Ilkom. apa? Ini tugasnya dari dunia Ambil nih. Ilkom ya. Iya Pak. Foto di situ. Oh. Karena itulah bilang apa paran tidak dari kode blok itu, dari ID One itu. Mana yang dijalankan? Belum ada ya? Yang dijalankan di ID One-nya nggak ditaruh ya? Oke, apa Fox. Yang lain mana nama blognya? Jika nggak selesai nggak apa-apa. Ini juga sekaligus apa ya? Membuktikan kehadiran. Nanti yang buat nama blognya akan dianggap hadir. Karena kan nanti ini terekam chatnya. Silakan ya yang lain buat nama blognya. Oke, itu tadi ya. Masalah yang tentang tugas mandiri. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, tanyakan aja, nggak apa-apa. Nggak usah takut atau malu, bahkan nggak peduli ya. Itu meruginya bukan sama saya sih, sama kalian sendiri nanti. Itu. Jadi ya terserah mau dikerjakan juga bagus, nggak dikerjakan ya nggak apa-apa. Cuma itu nanti bakal merugi ke diri kalian masing-masing, gitu. Bukan ke saya, karena tinggal saya mah kalau diajarkan ya makin makin tahu gitu. Makanya kalau makin berlatih makin tahu gitu kan. Jadi ke kalian meskipun kayak Farhan tadi misalnya kan belum yang praktikum menunjukkan apa namanya codingannya atau kode program dari ID One-nya belum ada yang apa-apa. Tapi kan udah ada usaha di sini. Ada Pak. Lupa Pak masukannya Pak. Ada ya? Ya, nanti bisa ditambah lagi ya. Coba reload Pak Udah. nanti Pak. Ya. Hitung ditengok ya. Nggak jadi tahu yang mana yang kurang. Ya, yang lain silakan ya buat mana? Wadah. Sudah dimasukkan? Belum ada di sini tempat saya. Udah Pak, Oh udah ini Pak, baru reload masuk. lagi Pak. Nah, udah Pak. Nah, itulah Pak. Ya udah. Oke. Ya gitu, gitu. Iya. Ya nggak apa-apa kan. eh, jadi mungkin saya beritahu juga. Jadi standar tugas mandiri ya kalau saya pribadi ya kayak gini pun udah benar gitu kan yang diminta cuma ini. Tapi nanti kalau misalnya ada yang lebih bagus, ada yang pengembangan dia nggak hanya disuruh nggak hanya di sana disuruh untuk ini kan mencetak nama. Mungkin dia ada tambahan jadi 2 baris atau 3 baris. Nah itu mungkin nanti dapat tambahan juga sesuai dengan usahanya seperti itu kan. Jadi kalau misalnya pun dia ada benar semua dan sesuai, tetap dapat nilai 80 lah, 80 atau 85. Standarnya A lah gitu kan. Ini mungkin saya bukakan juga sistem penilaian di tugas mandiri untuk saya. Kalau dia benar, jadi
dan dua-dua benar dan sesuai, meskipun dia minimal maksudnya. Ini seperti ini kan minimalnya segini gitu. Minimalnya itu segini dan benar gitu kan. Ya udah berarti nanti berpotensi besar mendapat nilai A di tugas mandiri satu ini gitu. Tapi nanti A-nya nilainya berbeda ya. Misalnya dia ada dia mengerjakan juga seperti ini, tapi dia ada pengembangan lagi. Misalnya mungkin dia ditambah kata-katanya atau ditambah A juga tetap sama, tapi kan bobotnya berbeda nilainya. Seperti itu ya. Jadi kalau gini pun juga udah benar apa-apa. Itu ya. Jadi kalau mungkin ke depan jadi tugas mandiri itu kalau dari saya kalau bisa lebih jangan ditahan-tahan gitu. Artinya kalau bisa berkembang lagi ya bagus gitu. Kalau misal cuma sampai situ aja ya benar juga, tapi kalau ada yang lebih bagus nanti pasti nilainya juga lebih bagus seperti itu. Seperti itu ya. Jadi mungkin untuk ke depan misalnya dia ingin menambahkan kan atau mungkin dia pertama ini ragu-ragu ya, adalah yang disuruh bapaknya aja lah segini kan. Ya nggak apa-apa, benar juga. Tapi kalau misalnya ditambah dia ingin berkreasi lebih bagus lagi seperti itu. Ya ini Makasih, Pak. ya bisa dikirim ya apa namanya alamat blognya. Saya mohon ya. Kalau nggak ada nanti payah juga. Dikirim ke chat sekarang seperti Farhan ini. Oke. Nah, tadi mungkin Farhan itu kalau misalnya ada kendala di apa namanya? Udah di-download ya baru nggak bisa dijalankan, nanti bisa tanya. Tapi biasanya tuh nanti dia masalahnya di compiler ya. Mungkin kalau kayak gitu mau nggak mau kita harus install compilernya manual. Tapi nggak susah sih, tinggal cari aja compiler, baru diinstal, baru nanti langsung dideteksi sama kode bloknya seperti itu. Ya, ini tempat saya seperti ini ya kode blok. Meskipun semalam saya contoh di apa ya, dicontoh di text editor atau di manual kan, di compile manual, di sini udah ada apa namanya kode blok saya. Jadi sama juga tinggal dijalankan seperti ini. Jadi langsung keluar. Ini langsung keluar programnya. Ini ada hasil program. Tapi tadi Mbak, Ya. maaf Pak, kan tadi kan udah jalani kan, build and run kan, katanya nggak bisa. Pokoknya tengok di Google apa masalahnya gitu kan, suruh restart Pak. Baru bisa. Kan dari setting ini ada restart katanya, barulah asal jalankan lagi, barulah ada muncul itu tadi. Udah bisa dia gitu. Bagus ya kayak gitulah. Itu namanya seperti itu. Apalagi nanti kita di dunia pemrograman ya, sering banyak googling, sering banyak seperti itu gitu. Karena ya memang seperti itu. Oke. Itu baru satu program sederhana, mencetak satu baris gitu. Kalau nanti yang lain lebih ribet lagi, lebih rumit lagi seperti itu. Ya bagus. Jadi gambarnya memang seperti itu. Kalau nggak jumpa ya cari aja di Google. Walaupun nggak udah di Google nggak dapat juga, baru boleh ditanyakan. Dan ini ya salah satu tips lagi, ditanyakan nggak hanya saya gitu, maksudnya dia boleh masuk misalnya ke grup ya, grup C gitu kan di Facebook atau di Telegram misalnya kan, baru tanyakan ini kenapa masalahnya seperti ini gitu. Pasti nanti ada yang jawab tuh, walaupun satu atau dua gitu. Cari aja grup pemrograman atau grup bahasa C di Facebook atau di mana di Telegram. Yang biasa paling banyak itu di Facebook, di Telegram ya. Nah, itu jadi baru dicari grupnya, masuk, tanya apa gitu. Atau dari sumber-sumber lain, dari buku, dari video, apa. Itu ya tentang apa ya, tugas. Kita lanjut lah ya. Ini nggak terlalu banyak sih, hanya menjelaskan kode yang dibuat.
kan kita kan tugas mandirinya buat itu ya, buat program sederhana tadi. Nah, ini di sini penjelasannya. Oh ya, sebelum menjelaskan, apa kelompoknya sudah dibagi? Kelompoknya sudah dibagi? Udah, Gimana? Pak. Udah? Bisa dikirim dari chat mana formatnya? Ya, misalnya belum dibuat, silakan buat misalnya hari ini ya. Tapi mesti hari ini harus sudah jadi. Kalau misalnya sedikit gitu kan, cari solusinya. Gitu. Artinya cari solusi di sini cuma atau total dari kelas sore ini berapa gitu. Misalnya cuma 5 gitu kan nggak mungkin kalau 5 dibagi 4 gitu. Jadi mungkin dia ngasih solusi, Pak, mungkin 2 kelompok aja, nggak apa-apa. Nanti kita sama-sama selesaikan solusinya. Yang penting hari ini harus ada nama kelompoknya ya. Jadi nanti udah pertemuan ke-4 atau ke-5 bisa dipresentasikan teman ke-6, teman ke-5 atau ke-6 sebenarnya. Oke, lagi nunggu nama kelompoknya, silakan ditulis ya di sini ya di chat. Nama kelompoknya misalnya kelompok A atau kelompok 1, siapa aja, kelompok 2 gitu. Silakan. Kita masuk sekaligus kita masuk pelajaran. Program sederhana C. Di sini akan menjelaskan bagaimana sih atau apa sih keterangan-keterangan kode yang dibuat ya atau yang dikerjakan di tugas mandiri khususnya. Nah, nanti untuk gambaran ke depan supaya kita tahu konsepnya bagaimana si C itu bekerja gitu. Bahasa C bekerja nih. Sama ya, ada include stdio.h.h integer main buka kurung kurawal printf hello C language. Terserah di sini mau di siapa, mau nama, mau alamat, return 0, baru tutup kurung kurawal. Nah, kita akan jelaskan satu nih. Apa maksud dari ini gitu. Yang pertama include std.h. Itu menyatakan fungsi pustaka, output, input standar. Nah, di sini ada kita kan program kita ini mengoutput ya, mengoutput sebuah tulisan. Tulisannya itu terserah ya. Di sini tulisannya Hello C language. Nah, stdio ini atau printf ini itu didapat dari stdio. Nah, jika stdio-nya ini nggak dipanggil atau ini kita coret langsung ke sini, printf buka kurung Hello C language itu nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa karena dia yang menyediakan printf ini si stdio ini lah. Stdio itu panjangan dari standar. Stdio itu standar ya. Standar, I-nya itu input, O-nya itu output. Jadi standar input output. .h seperti itu. Fungsi printf didefinisikan dalam stdio H. Jadi jadi ada misalnya satu file apa ya, satu pustaka atau library kan, ini library atau pustaka untuk mencetak dan menginput sebuah sederhana. Ada namanya satu file, situ namanya stdio.h. Nah, di dalam file ini ada situ nanti dia namanya printf. Banyak tuh, ada printf, ada macam-macam lain-lainnya. Nah, ketika ini udah udah dideklarasikan seperti ini, udah dipanggil seperti ini seolah-olah stdio ini di atasnya ini gitu. Jadi ini di atas, baru ini di bawah, jadi seolah-olah sama. Gitu. Itu nanti yang disebut dengan linker gitu kan, penghubung antara file yang ini dengan yang stdio ini. Seperti itu ya.
Include memberitahu compiler C untuk menyertakan file, dalam hal ini studio ya, seperti tadi saya katakan. Jadi ya, file studio ini dilampirkan atau dimasukkan ke dalam file utama di sini. Misalnya memang filenya di sini program.c gitu. Si studio.h ini masuk di dalam program.c seperti itu. Dan itu nanti juga berlaku ya kalau misalnya kita, ini gambaran kecil. Jadi kalau misalnya dia di project besar gitu loh, di software atau besar gitu. Misalnya kita ingin membuat sebuah sistem operasi gitu kan. Nah, ada library atau fungsi yang memanggil, misalnya library ini khusus untuk menghidupkan kipas angin gitu, kipas angin di laptop gitu. Bisa itu kan, bisa. Nah, jadi tinggal dipanggil aja. Jadi kita nggak harus buat dari awal itu si menghidupkan kipasnya itu, atau menghidupkan power gitu, menghidupkan power, memutus power, misalnya seperti itu. Jadi tinggal dipanggil ke dalam satu file utuhnya seperti itu. Studio H adalah nama file definisi library standar untuk fungsi input output standar ya, standar input output. Jadi inilah baru kita masuk ke INT atau integer main. Fungsi main adalah titik masuk setiap program dalam bahasa C. Jadi inilah ini dan termasuk kata kunci ya. Jadi kalau ada main ini di sini nanti pertama kali akan dijalankan si programnya. Ketika di compile dan setelah jadi maka nanti yang ditengok itu yang mainnya dulu seperti itu. Yang dijalankan ya. Bukan yang apa ya? Beda ya sama ini ya. Kalau ini tadi kan cuma memasukkan ya. Jadi seolah-olah si studio itu berada dalam file ini. Cuma nanti ketika dijalankan itu yang ditengok dulu yang mainnya itu, baru dia itu yang dijalankan oleh si compiler. Printf adalah fungsi printf digunakan untuk mencetak data pada konsol. Ini mencetak data pada konsol. Return all, nol, nah ini juga penting, return nol. Pernyataan return nol mengembalikan status eksekusi ke OS. Artinya nanti jika nilai nol digunakan untuk eksekusi berhasil dan satu dieksekusi untuk gagal, seperti itu. Nah, kita coba ya kalau misalnya dia nggak pakai nol gitu. Nah, ya ini di bantu aja. Misalnya nih saya hapus, ya nggak apa-apa ya, coret-coret sedikit. Kita jalankan. Bisa juga, tapi di sini dia nanti di beberapa compiler atau di beberapa kasus dia macam kedip gitu, jadi nggak mengembalikan, artinya nggak nampak gitu benarnya, jadi nggak nampak si tulisan ini gitu. Jadi ya juga ditulis juga lebih bagus juga seperti itu. Itu dengan nol. Nah itu tadi ya proses tentang kode ya, penjelasan kode. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini sebelum lanjut? Lanjut, Pak. Ya ini namanya belum ada ya. Saya tunggu ya. Nah ini proses kompilasi bahasa C. Bagaimana sih si ini tadi, si file C ini tadi. Bentar ya. Dia di compile. Ini bagaimana si ini gitu. Gimana nanti yang kata-kata ini jadi program gitu ya. Nah, ini ada namanya kompilasi. Kalau kau ingat ini udah dijelaskan juga di sebelum-sebelumnya. Jadi selalu saya jelaskan di pertemuan sebelumnya supaya menguatkan ya, artinya supaya ingat gitu, tahu konsepnya, karena kita nih S1 gitu. Jadi harus paham konsep dan tahu juga prakteknya seperti itu. Jadi nanti ada perkembangan teori dan segala macam kita bisa ngikutin seperti itu. Jadi kita bukan murni praktisi yang hanya ngoding ya, yang hanya membuat program tapi nggak tahu alurnya itu bagaimana. Nggak disarankan seperti itu, tapi tahu kita juga bagaimana prosesnya dan tahu juga cara membuat programnya.
Kompilasi adalah proses mengubah kode sumber menjadi kode objek. Ya, di sini gambarannya seperti ini sih. Kan dan terakhirnya memang ya 0 sama 1 gitu kan. Compiler memeriksa kode sumber untuk kesalahan sintaksi atau struktural. Jadi nanti di dalam sini, di sini tuh nanti compilernya tuh memeriksa, oh seperti ini ada spasi gitu kan. Berarti benar kalau misalnya dia apa namanya di sini nggak ada spasi, salah atau enggak gitu kan. Apalagi kalau misalnya dihapus, gimana? Nah, kan ini yang bekerja ini nanti si compiler. Oh, ini di sini rupanya kurang pagar. Maka nanti keluar munculnya kan. Oh, di sini rupanya kurang spasi seperti itu. Itu nanti dari proses apa ya? Nanti ada prosesnya kita mau selanjutnya. Compiler memeriksa kode sumber untuk kesalahan sintaksi atau struktural. Nah, tadi kalau misalnya dia struktur, jika kode sumber bebas kesalahan, maka menghasilkan kode objek. Jadi kalau misalnya ini kan seperti ini nggak ada salah, nanti maka dia udah menghasilkan objek ya, menghasilkan kode objek. Dan di sini kode objeknya saya ingin tunjukkan, misalnya open. Ini ada tes1.o ya, dan ini kode objeknya. Mungkin saya buka di tempat lain. Jadi seperti itu. Nah, ini ya, kalau misalnya menggunakan ini kode blok lebih nampak dia objek yang dihasilkan tuh. Jadi ini yang dihasilkan. Dan sebenarnya bisa sih dibuka, cuma saya belum punya aplikasinya. Jadi hasilnya seperti itu 01001 seperti itu. Coba saya buka pakai text editor ya, bisa tambah. Nah, editor. Ada ya. Jadi si compilernya. Ya. Ini nggak terbaca sih. Dia ada sih, dia bisa membaca file objek untuk mengetahui. Oke lah, saya tutup aja nih. Kita lanjut. Jadi itu ya, jadi seperti ini gambarannya. Ini proses kompilasi. Source code tadi, misalnya tadi nama programnya program 1.c di preprosesor. Nah, di sini nanti kan yang tadinya seperti ini si codingannya. Si codingannya ini kan kodenya seperti ini. Ini kan nanti ada maknanya sendiri. Kenapa sih ada dia spasi, ada dia. Nah, di sini nanti di preprosesor di sini dibaca oleh compilernya gitu kan. Oh, ini benar. Ketika ada ini buka kurung ini benar. Nah, ini juga lumayan sulit nanti mempelajarinya nih kan. Bagaimana si compiler membaca struktur atau gramatikal si bahasa pemrograman itu sehingga memang nggak ada error sama sekali gitu. Kemudian di proses compile, dari compile baru menghasilkan ini assembly kode bahasa mesin ya. Baru juga nanti menghasilkan objek kode atau linker, dan ini yang dan juga nanti ada executable kode. Semua objek-objek filenya digabungkan oleh penghubung linker, baru jadi sebuah program yang dapat dijalankan. Program executable kode. Oh ini ya, rupanya ada penjelasan di sini. Kode sumber adalah kode yang ditulis dalam
editor teks dan file kode sumber dengan ekstensi .c. Tadi misalnya program .c. Kode sumber ini pertama kali teruskan ke preprosesor, kemudian preprosesor memperluas kode ini. Setelah memperluas kode yang diperluas diteruskan ke kompiler. Artinya diperluas, dicek dulu secara gramatikal dan struktur bahasanya. Gitu kan. Pertamanya itu yang dicek. Dan kalau nggak ada yang salah, berarti diteruskan di compiler. Compiler, kode yang diperluas oleh preprosesor, diteruskan ke compiler. Kompilasi mengonversi kode ini menjadi kode perakitan atau bahasa rakitan atau bahasa mesin sama ya, atau bahasa assembly itu nanti. Atau kita dapat mengatakan bahwa kompilasi C mengonversi kode pra diproses menjadi kode perakitan. Kode perakitan itu bahasa rakitan atau bahasa mesin. Assembler adalah kode perakitan dikonversi menjadi kode objek dengan menggunakan perakit. Nama file objek yang dihasilkan oleh perakit sama dengan file sumber. Ekstensi file objek di DOS adalah obj. Jadi kalau nanti di Windows atau di DOS itu nanti objeknya .obj. Kalau di Unix seperti saya Unix dan turunannya kayak Mac dan Linux itu ekstensinya adalah O. Jadi nanti ada jika nama file sumber adalah hello.c, nanti objeknya menjadi hello obj. Ini kalau di DOS ya, atau nanti di Windows. Linker, terutama semua program yang ditulis dalam bahasa C menggunakan fungsi perpustakaan. Seperti tadi ya, kita memakai std.io ya, studio.h. Itulah perpustakaan untuk input output seperti itu. Fungsi pustaka ini telah dikompilasi sebelumnya dan ini sudah dikompilasi sebelumnya. Dan kode objek file library ini disimpan dengan ekstensi lib atau A. Cara kerja utama linker adalah menggabungkan kode objek file library dengan kode objek program utama. Ini program utama atau program kita. Salah. Terkadang situasi muncul ketika program kita atau program utamanya mengacu pada fungsi yang ditentukan dalam file lain. Maka linker memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Jadi benar penting ya linker. Jadi dia intinya menghubungkan si objek-objek atau file-file yang lain seperti itu. Dihasilkan ke executable kode atau bahasa C lagi. Nah ini ada beberapa ketentuan ya dalam bahasa C. Titik koma. Jadi kita di sini langsung dijelaskan lagi. Setiap pernyataan individu atau per baris nih ya, maksudnya individu ini per baris gitu, per statement. Jadi kalau dalam bahasa atau dalam bahasa Indonesia gitu, per statement itu selesai jika dia diberikan tanda titik. Nah kalau di bahasa C harus diakhiri dengan titik koma. Misalnya jika Anda menulis hello world 2 kali, maka itu akan ditulis sebagai berikut. Nah ya, jadi jika misalnya dia ingin menulis 2 kali, maka dia menulisnya seperti ini gitu kan. Titik koma baru tulis lagi titik koma. Nggak bisa dia langsung nggak ada titik koma ya, nanti bisa error, bisa salah. Jadi harus perhatikan titik komanya. Kemudian white space. White space ini apa namanya? Jarak spasi ya, atau spasi putih itu. Jarak putih. Ada beberapa karakter yang sangat sering kita gunakan, tapi mereka tidak terlihat dalam program. Dan karakter ini adalah spasi, tab, baris baru, karakter-karakter ini disebut spasi putih atau white space. Nah, ini untuk bagaimana sih, Kak? Kenapa ini ada ini ya? /n gini kan. Garis miring terbalik, apa bahasanya itu? Ya, garis miring terbalik N. Nah, itu ternyata untuk membuat baris baru. Jadi kalau misalnya kita buat seperti ini, dia ada N ya. Nampak ya ini programnya. Kita buat 2 kali dan nggak ada N. Hasilnya bagaimana? Ya, dia jadinya ada spasi, mati langsung seperti ini. Nggak ada spasi, nggak ada jarak, nggak ada enter, nggak ada baris baru, nggak bisa. Maka itu gunanya tadi si N itu. Ini ya, jangan salah. Tapi kalau spasi tetap ya spasi. Nah, ini baru dia jadi 2 seperti itu ya. Tuh, kalau apa? Baris baru. Kemudian untuk tab
sama tapi dia digunakan T, nanti bisa dicoba-coba di latihan-latihan, silakan ruang kosong atau spasi, maksudnya tadi ya, ya tanda spasi itulah untuk menunjukkan spasi gitu. Spasi nggak ada yang khusus, gitu. Tetap spasi yang digunakan. Nah ini ya, jadi kalau ini ya udah kita coba ternyata tadi. Ini kalau ini nggak diginikan bagaimana hasilnya ya nggak ada gitu. Itu ya. Mungkin itu aja sih kayaknya, karena nggak terlalu apa juga ya untuk pertemuan hari ini. Ini ya saya tulis ya. Kalau bisa chatnya di umum saja ya. Ini David, Farhan. Ini semua di sini berarti satu kelompok. Iya. Iya, Pak. Berapa orang? 1, 5 ya. 1, 2, 3. Oke. 5 orang satu kelompok. Dan ini sekarang tinggal 3 orang yang join. Oke, karena kasusnya seperti ini, maka nanti kita buat seperti ini aja ya. Karena ada satu kelompok nih cuma ya, berarti. Atau ada lagi ya? Kita tambah penyawa ya. Bapak dari lagi ya. Pada setahu Farhan atau setahu kawan-kawan ada lagi nggak yang apa namanya yang ingin membuat kelompok atau yang apa? Atau cuma ini aja gitu? Nggak tahu sih, Pak. Orang yang lain, kawan-kawan yang lain. Entah Oke ya. mungkin hari ini lagi sibuk, mungkin makanya nggak masuk. Itulah. Biasanya untuk Biasanya di kelas TI berapa orang? kalau keseluruhan sih Farhan belum tahu, Pak. Mana bilangnya? Untuk kelas Farhan TI kan, TI sore kan? Iya, Pak. Nah, tak tahu lah entah berapa jumlah dalam sore itu. Belum tahu ya. Oh, iya, Pak. Kalau SI siapa yang SI? Nah, ada TI semua orang nih, Pak. TI semua ya. Oke, berarti gini aja nanti. Mungkin nanti sekali persentase aja ya, karena cuma satu kelompok. Dan nanti apa aja berarti saya catat dulu ya. Ini udah dicatat ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tahu nanti satu kelompok ini jika memang ada lagi, dia 2 kali tampil seperti itu ya. Yang mana? Setuju? Jadi nanti 2 kali. 2 kali tampil maksudnya, Pak. 2 Presentasi kali. apa gitu. Iya. Karena cuma satu ya. Tentang program ini ya. Iya. Nanti kan kita nanti membahas tentang apa namanya? Percabangan ya atau kontrol. Kontrol apa namanya? Percabangan lah, jika benar jika salah itu. Dan yang paling utama itu satu lagi sama looping, perulangan. Nah, itu masuknya kapan? Itu nanti ketika kita ini kan membahas dulu tentang apa namanya? Struktur data ya. Habis itu nanti struktur data baru input output. Baru habis input output nanti operator. Nah, baru habis operator kemungkinan itu. Jadi mungkin ada 3 pertemuan lagi ya depan. Nah, jadi nanti karena ini cuma satu jadi seperti ini, jadi nanti kan sebenarnya kan harus ya. Kalau di 4 mahasiswa jadi sendiri-sendiri gitu. Jadi memberatkan juga. Jadi nanti ini kelompok ini 2 kali gitu. 2 kali tampil. Jadi nanti 2 kali nanti kita tunggu kalau misalnya ada lagi mereka gitu kan, kalau nggak ada ya udah berarti ini aja 2 kali tampil seperti itu. Nggak payah kok, cuma tunjukkan apa aja, satu program sama flowchart-nya baru dijelaskan. Seperti inilah ini kan menjelaskan, tapi ini kan sederhana ya. Ini kan sederhana hanya program seperti ini.
Nanti ada kalau nanti kan di percabangannya ada tunjukkan kodenya, jelaskan kodenya itu apa. Baru nanti ada juga algoritmanya, flowchart-nya dijelaskan gitu kan. Udah gitu aja. Oke ya. Ya Pak. Oke Pak. Ya, jadi nanti 2 kali. Kita tunggu kalau misalnya ada pertambahan atau pengurangan, misalnya ada lagi yang datang, tengok. Tapi untuk sementara ini kelompok ini jadi 2 kali gitu. Kalau misalnya ada sampai 4 kelompok, ya udah sekali aja seperti itu. Dan nanti akan atau 2 minggu ke depan nanti akan langsung saya tentukan materinya apa gitu. Ini kan masih pemilihan kelompok ya. Jadi ke depan pembagian materi atau bahan apa yang ingin dipresentasikan dan membuat program apa gitu. Karena dapat program ya. Ya seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin memang ini enggak terlalu hari ini, tapi mungkin minggu depan akan lebih panjang karena kita membahas tentang struktur data ya. Sini dari pertemuan ini cuma membahas tentang kompilasi aja. Kata kuncinya atau poin pentingnya di kompilasi. Karena kalau ini udah paham, proses kompilasi ini paham, ke depan lebih enak gitu. Karena saya jujur dulu ketika mata kuliah ini ya terutama memang karena juga mungkin dosennya juga sibuk seperti itu kan. Jadi memang kurang duduk konsep kompilasinya. Jadi ya cuma sekedar bisa ngoding aja tapi nggak tahu maknanya tuh gimana sih program ini jalan kok bisa seperti ini gitu kan. Itu nggak tahu. Tapi ketika udah tahu proses kompilasinya, kita tuh udah enak gitu. Kita mau buat apa aja atau tinggal kita kembangnya enak gitu. Jadi kita kalau misalnya seperti saya gitu kan, misalnya dulu gitu, belum tahu atau belakangan tahunya proses kompilasi kan, nggak sekaligus gitu tahu. Ya, jadi bingung ketika kita pindah mesin gitu kan, artinya ketika kita pindah laptop baru gitu kan, apa aja yang harus diinstal lagi gitu. Tapi kalau udah tahu konsep kompilasi, udah tahu proses perubahan kodenya nanti menjadi objek dan menjadi executable, ya ketika kita pindah mesin atau pindah laptop atau pindah komputer, kita tahu kalau kita butuhkan cuma compiler berarti sama misalnya kode blok, ya udah cuma itu 2 aja yang dibutuhkan. Tapi kalau kita nggak paham konsepnya, kita mengabaikan compiler misalnya. Kita cuma download kode blok saja, ini kok nggak jalan-jalan sampai 2 hari sampai 3 hari masih nge-stuck terus di situ, masih bingung kenapa. Nah ternyata memang kompilatornya atau ya mesin kompilatornya untuk yang mengkompilasi itu belum tersedia. Jadi ya nggak bisa, macam mana dia mau install itu, macam mana dia mengubah kode itu menjadi jalan gitu kan. Sedangkan itu wajib, itu penting. Itu yang mengubah kode nanti menjadi eksekusi gitu. Jadi harus memang benar-benar paham di kelas ini. Meskipun dia dikit ya, tapi nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalnya udah paham, udah enak. Meskipun kita tahu banyak codingnya, kita tahu semua cara nulisnya, tapi kita nggak tahu konsepnya, itu juga payah di depannya. Nah, nanti tahu konsep ini juga berpengaruh, juga juga bermanfaat kalau nanti misalnya kawan-kawan ingin mengembangkan satu bahasa program misalnya. Kan ini bahasa programnya kan menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Misalnya nanti kawan-kawan ingin mengembangkan satu bahasa program misalnya bahasa Batak gitu. Jadi di sini dia yang printf jadi cetak gitu atau apa bahasa Indonesia gitu kan. Ya bisa gitu. Jadi konsepnya itu harus tahu lah. Jadi tinggal mungkin udah tahu konsepnya kan. Misalnya ingin dia membuat seperti itu, ingin mengembangkan bahasa program seperti itu, tinggal dia mendalami lagi apa aja yang diperlukan jika dia ingin membangun sebuah bahasa pembuka. Seperti itu deh. Jadi itu aja. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, atau ingin diskusikan, atau ingin membahas tentang tugas mandiri? Iya, ini belum dikirim ya?
blok-bloknya. Silakan. Silakan dikirim. Ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, yang disampaikan. Gimana? Ada? Pak, itu harus online, Pak. Yang mana? Kalau mau buat kode apa ngapu kode blok itu harus online. Mainkan kode Enggak. blok itu harus online. Enggak, kode blok itu enggak online. Yang online itu yang IDE1 itu. Nah, kode Oh, blok itu berarti kan kode blok itu bisa suka hati kita aja. iya, kode blok itu diinstal Oh. diinstal di laptop kita, di mesin kita, ya udah jadi punya kita, udah di mesin kita gitu, enggak harus online. Oh, berarti dia nggak online. Iya, Wah, iya, enggak harus online. Jadi kalau misalnya tadi kan mungkin kayak Farhan ada masalah kan, itu bagus juga dicari di Google. Tinggal ditengok, biasanya pesannya itu udah apa ya, udah jelas sih. Mungkin bahasa Inggris ya, jadi mungkin agak bingung. Tapi biasanya udah jelas pesan errornya. Misalnya belum terinstall compiler gitu. Ya udah tinggal diinstal compilernya berarti seperti itu. Jadi kalau ada juga, jadi cara gampangnya ya udah errornya itu dikopaskan aja ke Google seperti itu. Itu yang paling paling mudah, paling cepat seperti itu. Misalnya kata-kata errornya itu di copy, dipastekan di Google, dan itu biasanya kan banyak tuh. Dan selalu berpikir bahwasanya misalnya ada masalah kan saat memprogram atau buat program. Berpikirlah bahwasanya masalah itu udah pernah dihadapi oleh orang lain seperti itu. Gak hanya kita yang mengalaminya seperti itu. Jadi berusaha berpikir seperti itu supaya jadi lebih gampang mencari solusinya. Kayaknya aja kan nggak hanya kita yang membuat program, apalagi cuma program sederhana seperti itu kan pasti banyak udah yang membuat gitu kan. Dan selalu berpikir enggak, bukan kita sendiri yang mengalami error seperti itu. Meskipun dia nggak orang Indonesia ya, artinya ya dari luar negeri pasti pernah seperti itu. Dan dalam pemrograman nggak kenal ras ya, artinya misalnya Amerika lebih jago daripada Indonesia atau nggak juga gitu, tergantung individunya gitu kan. Jadi bisa aja nanti ditemukan orang luar gitu kan, atau orang Indonesia sendiri bahkan bisa aja seperti itu ya. Jadi itu tips kalau misalnya ada error atau kesalahan gitu, dalam membuat program atau kode. Ya itu pertanyaannya bagus. Ada lagi yang ingin tanyakan? nggak ada, Pak. Makasih, Pak. Ya ini kenapa nggak ada yang nulis apanya? Blognya. Ini, Doni. Sekali lagi. Tulis saja nama blognya. Ya tulis nama blognya sama David tadi ya. Mungkin kalau Tini tahu tadi blognya bisa ditulis. Silakan di chat ya. Untuk menunjukkan kehadiran juga. Biar dapat nilai tambah. Nggak ada nih, belum dibuat blognya. Mungkin saya asumsikan seperti itu ya, nggak ada di sini, berarti belum ada dibuat blognya. Oke, oke lah kalau belum ada dibuat blognya, berarti belum dikerjain. Solusinya apa? Solusinya kerjain gitu kan. Pasti ada nanti perbedaan nilai meskipun benar ya. Meskipun benar, tapi dia terlambat ibaratnya, tetap ada penghargaan kepada yang duluan mengerjakan seperti itu kan. Jadi iya bentar, oke, boleh silakan.
Kita tunggu berapa lama bentarnya. 1 jam masih bentar. Ya, oke, saya tunggu berapa ya? Sampai 55 lah ya. 4:55. Jadi minggu depan kita bahas tentang, oh ya, tadi oke ya, kasih tinggal Tini sama David ya, belum ya. Frank ya, belum ada kelompok Frank ya. Oh udah ya, Frank udah ya. Tuh tengok, oh ya udah, mohon maaf, nggak nampak ya. Nanti kelompoknya kita sepakat kalau nggak ada nambah kelompok lagi, nanti 2 kali penampilan persentase program. Supaya apa? Supaya berlatih gitu kan. Terus berlatih supaya gampang nanti ke depan. Lagi nanti di dunia kerja tuh banyak yang butuh programmer, menggiurkan gaji, pendapatannya. Bahkan kalau kalian bisa part time atau freelance, lebih bagus ya freelance program. Oke, David, apa David udah? Mungkin bisa dibantu sama Tini ya. 2, 3. Ya. Oke, selagi nunggu kawannya, ada lagi yang ingin tanyakan atau ingin didiskusikan? Karena masih ada waktu ya. Ada? Ya. Padam, izin. Ya. Ya, itu kan ada itu include terus studio titik H. Itu maksudnya Ya. apa studio titik H itu, Pak? Terus kalau kita ganti boleh nggak, Pak, gitu? Ya, mungkin terlambat tadi ya. Jadi kita jelaskan. Nanti di sini ada include studio. Jadi studio.h ini itu kepanjangan dari std itu apa? Standar ya. Std itu standar. IO itu ada IO ya, berarti input output. Nah, .h. Kalau dia ada .h di belakangnya seperti ini, berarti dia itu kita sedang memanggil sebuah pustaka atau library dari si C. Nah, jadi ada beberapa library kan. Jadi misalnya contoh analoginya nih, seperti kita misalnya ingin membuat program untuk sistem operasi gitu kan. Kita butuh untuk menghidupkan menghidupkan laptop atau menghidupkan komputer. Itu udah ada biasanya, atau misalnya udah ada programnya. Jadi ini satu program untuk menghidupkan komputer dan ini program utama kita gitu. Nah, ini stdio.h ini itu satu sebuah file yang ketika kita buat include berarti itu kita menginstruksikan bahwasanya stdio.h ini dimasukkan ke dalam file utama kita. Jadi seolah-olah file kita yang segini kecil ini dia udah dihubungkan dengan si stdio tadi, std standar input output tadi, stdio.h ini dan digabungkan sama yang ini. Jadi ya ketika kita dan di dalam stdio ini, misalnya ini satu file stdio banyak gitu. Di sini ada nanti fungsi-fungsinya banyak dan salah satu fungsinya termasuk itu ada namanya printf gitu. Nah, jadi ketika kita pakai printf ini, maka printf ini itulah dia dari stdio gitu. Nah, kan di sini udah ada printf, berarti bisa kita pakai printf itu di sini. Ketika kita hapus ini atasnya nih, include stdio.h ini, kita pakai ini nggak bisa jalan.
Karena ini bagian dari Studio gitu. Apa itu Studio? Standard Input Output adalah sebuah pustaka. Jadi sini ada penjelasannya. Adalah sebuah pustaka ya, pustaka untuk memasukkan atau mengeluarkan. Di sini kita kan membuat program mengeluarkan ya, mengeluarkan sebuah kata-kata atau teks. Yang mana itu output kan. Dan salah satu library untuk output dalam bahasa C itu ada standar input output. Nah, standar input output ini itu nanti dia untuk menggunakan output atau untuk mencetak layar atau mencetak tulisan di layar itu menggunakan printf. Jadi si printf ini itu datangnya dari stdio.h seperti itu. Maka kita panggil, kita deklarasikan dan kita pakai fungsi printf yang ada di dalam stdio. Seperti itu. Sini Bang. Berarti di file itu sendiri dia tulisannya stdio.h gitu, Pak. Iya. Dia memang bawaan dari si stdio.h. Nggak bisa kita ganti stdios misalnya pakai s, nggak bisa. Atau stdion, nggak bisa. Harus stdio.h memang. Seperti itu. Jadi kalau misalnya seandainya kita buat include gitu kan, Pak, kan dalam kurung misalnya ITBI gitu, sementara komen di dalam atau perintah bahasa programnya stdio.h itu di dalam itu nggak bisa juga gitu, Pak? Nggak bisa. Jadi dia harus berkaitan memang. Nah, include memberitahu compiler C untuk menyertakan file. Dalam hal ini stdio.h kan, file stdio.h tadi. Nah, stdio.h adalah file definisi library standar untuk fungsi input-output. Nah, input-output standar ya. Seperti itu. Dan si ini printf ini itu dia dari stdio tadi. Si printf di dalam studio.h, stdio.h. Jadi Terus untuk ininya Pak, untuk bahasa program Studio sendiri apa Pak yang diisikan gitu? Karena kan Studio ini kan berupa file kan gitu Pak kan? Iya. Pasti kan ada bahasa programnya jadi di sini dia udah Pak. ada. Ya. Jadi dan ya di sini udah ada. Jadi si Studio.h itu adalah sebuah program dari bahasa C juga, cuman dia udah di-compile di situ. Makanya dia udah di mana penjelasannya ya? Dia udah di-compile. Tadi ada penjelasannya, saya lupa di mana. Nah, ini yang mungkin ya. Atau mana ya? Pokoknya dia secara tulisan mana ya dia? Studio.h ini dia program file juga dan dia dari bahasa C juga sama. Tapi dia udah di-compile, udah udah dijadikan suatu library.h. Jadi kalau library dalam bahasa C itu nanti .h dia. Kan itu udah ada ya di dalam sebuah ini file definisi library standar dan dia memang dari bahasa C juga seperti itu. Dalam bahasa C juga. Jadi nggak dalam bahasa yang lain, bahasa C juga. Ibaratnya udah ada codingan, misalnya gini lah, analogi sederhananya. Gimana ya? Mungkin kita ingin buat apa ya? Buat bakso bakar gitu kan. Nah, kita tinggal ambil bakso bakar, kita tinggal beli baksonya aja gitu, tinggal kita bakar gitu. Jadi kita nggak harus buat bakso dari tepungnya segala macam gitu. Yang pada dasarnya pun si bakso yang kita beli itu pun dari tepung seperti itu. Jadi kita nggak usah bangun dari awal lagi tepung jadi bakso. Jadi kita tinggal beli baksonya baru kita bakar. Yang mana si bakso yang kita beli ini pun sesungguhnya dia dari tepung seperti itu. Jadi analoginya mungkin seperti itu. Si std.h ini dia udah tercompile dari C juga, cuma dia udah jadi library, udah tercompile dan kita pakai seperti itu. Berarti istilahnya dia pada saat kita install kode blok itu udah tersendirilah dia terinstall itu Pak. Iya. Ya, dia bukan di kode blok ya. Gabungan dari kode blok itu sendiri lah gitu Pak ya. Bukan dari kode blok, nanti dari compiler dan bahasa C. Dari compilernya. Jadi kode blok itu hanya untuk membantu, tapi tidak lebih dari compilernya. Compiler. Karena kita udah terdapat di dalam itu loh Pak ya. Ya benar seperti itu. Dan itu nanti kalau seperti itu berarti ada pertanyaan. Berarti bisa cari atau library pustaka dari luar ya bisa gitu. Misalnya nanti ada yang nggak terinstall kan kita install sendiri bisa seperti itu. Ada beberapa seperti itu library yang digunakan ketika kita butuh gitu. Misalnya library untuk yang saya tahu ini untuk
apa namanya, untuk menghitung bakteri bahkan ada gitu. Maksudnya dari citra gitu kan, dari foto dia tuh. Jadi kan itu kan secara bawaannya, dan stdio.id kan bawaan standar ya, artinya yang dasarnya lah, yang utamanya lah itu. Jadi ada juga yang terpisah gitu, yang dan stdio.id kan memang semua butuh gitu, semua kita pasti atau pasti dibutuhkan gitu. Tapi kalau kayak tadi ya seperti Citra atau yang lain itu kan nggak semua butuh, jadi kita harus install lagi tuh si library-nya seperti itu. Itulah mungkin gambaran seperti itu. Terus untuk ini Pak, yang main itu kan Pak kan, itu main itu harus memang kosong itu Pak, nggak bisa main 1 atau main 2 Nah, atau main. itu nanti dijelaskan di depan itu bagaimana sih. Jadi satu-satu ya. Jadi mungkin gimana? Jadi kalau semua juga nggak apa, nanti nggak dapat, itu bingung. Jadi Berarti mungkin kita lebih masih bagus. masih yang ini Pak ya, masih include untuk Iya. STDU aja hari ini Pak ya. Semua ini tuh semua tadi main, cuman untuk pendalaman di main ini tadi, main ini kosong kan, kenapa Iya. nggak berisi itu nanti ya. Di sini dijelaskan print itu apa kan, print tadi bagian dari studio kan, dan ini dibuka tutup kurung isi dari teksnya gitu kan, baru saja di return mengembalikan nilai. Nah tapi kalau untuk ini kenapa kosong itu nanti, karena itu nanti ada pembahasan sendiri. Kalau dijelaskan sekarang masih bingung karena juga belum rentet gitu, belum berurutan. Berarti sama Seperti dengan itu ya. return itu Pak ya, kenapa dia 0 kan gitu Pak kan? Iya. Kan bisa juga nanti. jadi 1 atau 2 kan gitu Pak Iya. kan? Oke, mungkin itu aja ya, karena mungkin waktunya udah habis. Itu aja. Tunggu ya, saya tengok chatnya dulu. Oke, udah semua berarti. Makasih kawan-kawan. Nanti saya cek banyak tugasnya. Kalau belum ingin menyempurnakan lagi, silakan, nggak apa-apa. Terima kasih pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau salah perbuatan tingkah laku. Mohon maaf. Sekali lagi, akhir kata saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum. Saya Alif ya. Ya, mungkin sebelum saya lupa, kalau yang ingin melihat rekaman bisa ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di apa di sini. Bisa di sini atau nanti bisa chat saya kalau misalnya ingin melihat rekaman pertemuan sebelumnya. Oke, terima kasih. Nah.